Hak cipta lagu. Lagu termasuk jenis hak cipta yang paling banyak terjadi pelanggaran. Untuk kasus contoh hak cipta lagu, biasanya adalah menyanyikan atau menggunakan karya orang lain dengan tujuan komersial. Cara penanganannya adalah membangun budaya masyarakat untuk menghargai karya orang lain. Kasus IKEA. Perkara antara Inter IKEA System yang merupakan perusahaan dari Belanda melawan IKEA milik lokal dalam putusan nomor 264 KPDT Sus HKI 2015. Majelis Hakim menangkan pihak IKEA lokal yang berasal dari Surabaya. Hakim menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam pengadilan tingkat pertama tidak sah dalam menerapkan hukum pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, demikian kutipan dalam putusan tersebut. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan diantaranya bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang berlaku saat itu, di mana mereka tidak digunakan oleh pemiliknya selama 3 tahun, dapat dihapus dari daftar umum merek. Hal mana telah dibuktikan adanya dalam perkara Aquo, yaitu bahwa sesuai hasil pemeriksaan terbukti bahwa merek dagang IKEA untuk kelas barang atau jasa 21 dan 20 terdaftar atas nama tergugat masing-masing telah tidak gunakan oleh tergugat selama 3 tahun berturut-turut sejak merek dagang tersebut terdapat pada direktur merek. Pelanggaran hak paten. Pelanggaran hak paten merupakan pelanggaran yang cukup serius. Pelanggaran ini biasanya dilakukan antara dua perusahaan besar yang sudah dikenal oleh banyak masyarakat. Contoh kasusnya adalah perusahaan Samsung melanggar peraturan mengenai hak paten perusahaan Apple. Perusahaan Samsung diharuskan membayar penalti sebesar 120 juta US dollar atau sekitar 1,6 triliun. Terkait pelanggaran hak paten slide to unlock yang terlebih dulu dipatenkan oleh perusahaan Apple. Yang perlu dihindari sebelum permintaan paten diajukan adalah pengungkapan atau mempublikasikan secara umum hasil penelitian atau penemuan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan sebelum permintaan paten diajukan. Menurut saya, untuk menghindari gugatan atau tuntutan hukum mengenai hak paten, kita juga perlu melakukan penelusuran yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang teknologi dari invensi atau temuan kita, apakah mempunyai kesamaan dengan teknologi-teknologi sebelumnya, sehingga dapat terhindar dari plagiarisme. Kita juga perlu melakukan analisis mengenai ciri khusus dari invensi atau temuan yang akan kita ajukan permohonan patennya dibandingkan dengan invensi atau temuan terdahulu. Contoh kasus pelanggaran hak merek dan cara penanganannya. Kasus barang-barang KW. Merek juga berfungsi agar pengakuan barang atau suatu hak tidak diambil orang lain, atau bisa juga disebut sebagai salah satu jenis dari pelanggaran HAM. Sehingga penting bagi semua orang untuk mengetahui tentang apa yang dimaksud pelanggaran hak asasi manusia. Merek ini bisa berupa sebuah nama, huruf, angka, gambar, logo, dan lain-lain. Karena itu, maraknya barang-barang KW atau palsu di banyak tempat yang menggunakan nama mirip sangat merugikan produsen. Merek tidak bisa dipandang remeh jika terdapat seseorang yang mengambil bilah suatu gambar atau nama yang digunakan untuk menandai barang yang dihasilkan oleh orang lain. Maka, orang tersebut dianggap melanggar hak merek, hak cipta, atau hak kepemilikan tanda. Biasanya, sebuah merek yang langka akan diperebutkan seperti sebuah harta karun yang dapat memberi kekayaan besar yang menguntungkan bagi yang bisa mendapatkannya. Dengan begitu, merek juga bisa diperjualbelikan tanpa memperdulikan sebuah hukum tentang hak cipta. Merek adalah suatu hasil kekayaan intelektual suatu pihak yang tidak bisa dikeluarkan begitu saja, tetapi melalui proses dalam mengolah pikiran yang luar biasa, dan jika sudah dikeluarkan, maka akan memberi pengaruh sangat besar bagi kemajuan di masa depan.
Pentingnya merek yang harus dilindungi agar tidak dengan mudah direbut atau diambil alih oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab dan tidak beretika, maka dibuatlah hukum untuk melindungi hak merek, yakni UU Nomor 15 Tahun 2001. Hak merek dapat diurus lebih dahulu melalui jalur hukum. Namun, harus selalu diperbaharui pada periode tertentu. Periode yang diberikan untuk melindungi hak merek ialah 10 tahun. Kemudian surut dengan dihitung dari waktu pertama permohonan merek yang bersangkutan diterima. Setiap produk yang diciptakan manusia harus memiliki merek agar bisa diakui oleh banyak orang bahwa barang tersebut adalah atas nama seseorang yang memproduksi atau memiliki hak atas kepemilikan barang tersebut. Berikut beberapa contoh kasus pelanggaran hak merek yang pernah terjadi di Indonesia. Contoh pelanggaran hak merek di Indonesia adalah tentang Aqua. PT Aqua Golden Mississippi yang berhasil menyebarkan mereknya dan dikenal di seluruh dunia. Popularitas itu membuat usaha air minum kemasan lain ingin meraih popularitas yang sama dan memberi merek produk air kemasan mereka Aqualiva. Meskipun dilakukan melalui pemberian merek dengan nama yang sedikit berbeda, namun tidak meninggalkan nama Aqua sebagai merek utama, maka usaha tersebut dianggap melakukan pelanggaran hak merek atau plagiat merek. Misalnya seperti usaha yang memproduksi air kemasan diberi merek Aqualiva diputuskan oleh MA sebagai usaha yang melanggar hak merek Aqua karena telah melakukan persamaan visual, jenis barang, dan konsep. Cara penanganannya bisa dengan beberapa cara, yaitu 1. Gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. 2. Dapat dilakukan melalui jalur hukum pidana dan dapat ditangani dengan cara-cara yang lainnya.